Tentunya saya ingin tidak berkomentar di situ ya, yang jelas. Tapi benar. Prerogatif presiden itu mutlak ya terkait dengan itu semuanya, dan beliau hanya ingin menyampaikan kepada kita semua terus bekerja dengan fokus. Beliau mengapresiasi teamwork yang semakin solid. 10 bulan pertama pemerintahan di Kabinet Merah Putih ini tentu dengan segala dinamika dan juga segala tantangan yang dihadapi, tetapi beliau menyampaikan sejauh ini kita di track yang benar dan ada progresnya real. Pertumbuhan ekonomi kuartal kedua ini juga lebih baik dibandingkan sebelumnya, 5,12%, dengan berbagai elemen yang perlu terus kita kawal. Tidak boleh kita berpuas diri. Kami juga di sektor infrastruktur dan pembangunan kewilayahan akan mengawal dari berbagai aspek pembangunan menuju atau untuk mencapai agenda-agenda prioritas beliau, termasuk swasembada pangan, energi, dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui pendidikan dan kesehatan. Artinya benar ada perkataan itu ya? Mendengar secara jelas nggak Mas tadi ada pernyataan Pak Presiden yang menyebut tidak akan ada reshuffle di kabinet? Bentuk apresiasi tadi Mas, mungkin ada pernyataan itu benar kan? Nanti tanyakan lanjut kepada Presiden ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya teman-teman? Balik lagi di channel Kajian Online. Hari ini kita mendapatkan sebuah kabar yang kurang mengenakan, di mana informasinya Presiden Prabowo Subianto sudah sepakat atau sudah yakin untuk melakukan perombakan kabinet, atau mungkin sering kita dengar dengan sebutan reshuffle menteri. Nah, logikanya gini loh teman-teman. Kalau misalnya ada orang yang masuk, maka harus ada yang keluar. Iya kan? Gak mungkin kalau misalnya tempat duduknya itu ada 20, Pak Prabowo memaksakan mem-hire 1, 2, 3 orang tanpa orang yang sudah duduk itu dikeluarkan. Nah, kemungkinan terburuk adalah Menteri AHY yang memang kita tahu Pak SBY ini belakangan sangat keras mengkritik Prabowo, bahkan menyebut Pak Prabowo ini menyalahgunakan kekuasaan dengan memberikan amnesti dan juga abolisi kepada 2 tokoh perpolitikan yang sudah divonis bersalah oleh hakim. Nah, teman-teman, hal ini rupanya berbuntut panjang dengan isu pencopotan, pemecatan AHY dari posisinya sebagai menteri. Nah, ini agak disayangkan juga teman-teman, karena AHY ini adalah salah seorang menteri yang sangat loyal, menteri yang berhubungan baik juga dengan Mas Gibran. Apakah teman-teman pemecatan, pencopotan Mas AHY ini untuk melemahkan posisi Wapres Gibran? Karena ya kita tahu juga ini goalsnya itu adalah pemakzulan wakil presiden kita Mas Gibran Rakarumuraka. Kalau misalnya Mas Gibran sudah dimakzulkan, Pak SBY juga sudah menarik diri dari koalisi, maka akan sangat terbuka lebar jalan para oknum-oknum pemerintah yang memang sangat suka berkorupsi, sangat suka memanipulasi untuk bisa memperalat Presiden Prabowo Subianto. Pak Prabowo itu garda terdepannya itu Pak Jokowi loh, dan juga Pak SBY. Kalau misalnya Pak Jokowinya sudah hengkang, kita juga sudah tahu Pak Jokowi mungkin kemarin berpidato akan fokus di PSI. Pak SBY juga kayaknya sudah agak malas teman-teman mengikuti pemerintah, karena disebut ya pemerintah jangan memanipulasi, jangan menggunakan sewenang-wenang lah dengan hukum ya, memposisikan diri lebih tinggi daripada hukum. Nah, apakah benar? Jadi balik lagi pertanyaannya, apakah benar Mas AHY bakal jadi tumbang untuk masuknya PDIP ke koalisi? Mending kita simak dulu teman-teman berbagai informasi yang sudah Kajian Online kumpulkan untuk menjawab teka-teki soal reshuffle Menteri Agus Harimurti Yudhoyono. Kita simak dulu video selengkapnya. Kabar mengenai isu reshuffle kabinet Prabowo Gibran yang kabarnya akan dilakukan dalam waktu dekat. Nah, mengenai isu akan ada reshuffle ini, ternyata Presiden Prabowo Subianto juga sempat buka suara Tribuners dalam sidang kabinet yang diselenggarakan kemarin pada hari Rabu, begitu ya. Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan sendiri, Hasan Nasbi, ini menegaskan bahwa reshuffle atau perombakan jajaran menteri ini memang hak prerogatif dari Presiden Prabowo Subianto, begitu ya. Tapi perombakan kabinet ini menurutnya
adalah hal yang wajar kalau misalnya harus dilakukan sebagai hak prerogatif dari seorang presiden, Tribuners. Tapi Hasan Nasbi mengungkit ucapan Presiden Prabowo dalam sidang Kabinet Paripurna yang merasa bahwa jajaran mereka di Kabinet Merah Putih sudah sangat solid dan sangat kompak begitu ya Tribuners ya, sehingga sebagai kapten kesebelasan begitu kan, Presiden Prabowo ini mengaku mengucapkan banyak terima kasih atas soliditas kerja keras dan kekompakan seluruh anggota Kabinet, Tribuners. Presiden juga mengisyaratkan bahwa tidak akan melakukan reshuffle atau perombakan kabinet di Kabinet Merah Putih begitu ya. Karena menurut sejumlah menteri juga yang hadir dalam sidang kabinet ini disebutkan bahwa Pak Prabowo ini senang dengan kinerja para menteri di kabinetnya saat ini, sehingga Pak Prabowo menegaskan tidak akan melakukan reshuffle. Hal ini disampaikan SBY dalam pidatonya yang membahas tentang peradaban. SBY menyebut Indonesia hendaknya banyak belajar dari runtuhnya negara-negara besar. Selain soal kekuasaan, SBY juga bicara tentang situasi global dan perdamaian dunia. Peradaban Barat, peradaban Timur bisa. Satu abad terakhir kita kerap menyaksikan negara kuat jatuh, saya ulangi, negara kuat jatuh lantaran pemimpinnya meletakkan dirinya di atas pranata hukum, di atas sistem yang adil, dan di atas kesetiaan sejati terhadap negara dan rakyatnya. Ini tentu mengingatkan para pemimpin dunia, baik pemimpin politik, pemimpin bisnis, maupun pemimpin apapun, jangan bermain-main dengan kekuasaan. Dari pengaruh kekuasaan yang dia miliki gitu. Jokowi ini justru ya kekuasaannya atau pengaruhnya itu melebihi partai-partai politik. As an political actor di sini itu sangat mempengaruhi tingkah laku dan gerak-gerik partai-partai politik. Dan sekalinya Pak Jokowi maju, itu pasti menang. Kalau di PSI, dia menang. Itu yang sekarang ditunggu sama PSI. Jadi sebenarnya kalau saya melihat sebagai ketua umumnya ya maksudnya ya. Iya, kalau saya melihat PSI yang lebih butuh Pak Jokowi ketimbang Jokowi butuh sama PSI. Oke. Iya. Jadi karena bagaimanapun memang butuh terobosan dan tokoh dengan magnet super kuat untuk bisa mengangkat PSI. Karena kemarin di saat PSI bagian dari kekuasaan zaman Pak Jokowi sekalipun, sekarang berada dalam kekuasaan tapi kan lain ya. Pak Prabowo kan punya partai sendiri. Zaman 2024 aja gagal. Dan yang terakhir survei saya PSI cuma 1%, turun dibanding perolehan 2024. Artinya tidak ada pergerakan sejauh ini yang mampu menaikkan. Jadi butuh booster yang sangat kuat. Booster yang super, butuh vaksin yang super kuat, dan itu di Indonesia ini yang saya berpikir mengerikan sekali. Setiap ada orang jadi pemimpin dicari-cari kesalahannya, kemudian turun lagi, naik lagi, cari lagi kesalahannya, turun lagi. Padahal dalam Islam, Pak, mencari-cari kesalahan pemimpin itu haram hukumnya. Apalagi membeberkannya di hadapan masyarakat. Diharamkan dalam Islam. Sampai-sampai tata cara menasihati penguasa saja Rasulullah SAW sudah memberikan aturannya. Apa kata Rasulullah? Man arada an yansah li sultan fala yubdi alaniya. Siapa yang ingin menasihati penguasa, maka jangan terang-terangan di hadapan rakyat. Jangan. Wal ya'khudh biyadih, ambil tangannya. Wal yakhlu bih, nasihati secara rahasia. Fa in qabila, kalau dia menerima, alhamdulillah. Wa illa, kalau dia tidak. Prerogatif presiden itu mutlak ya terkait dengan itu semuanya, dan beliau hanya ingin menyampaikan kepada kita semua terus bekerja dengan fokus. Beliau mengapresiasi teamwork yang semakin solid. 10 bulan pertama pemerintahan di Kabinet Merah Putih ini tentu dengan segala dinamika dan juga segala tantangan yang dihadapi, tetapi beliau menyampaikan sejauh ini kita di track yang benar dan ada progresnya real. Pertumbuhan ekonomi kuartal kedua ini juga lebih baik dibandingkan sebelumnya, 5,12%, dengan berbagai elemen yang perlu terus kita kawal. Tidak boleh kita berpuas diri. Kami juga di sektor infrastruktur dan pembangunan kewilayahan akan mengawal dari berbagai
aspek pembangunan menuju atau untuk mencapai agenda-agenda prioritas beliau, termasuk swasembada pangan, energi, dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui pendidikan dan kesehatan. Artinya benar ada perkataan itu ya? Mendengar secara jelas nggak Mas tadi ada pernyataan Pak Presiden yang menyebut tidak akan ada reshuffle di kabinet? Bentuk apresiasi tadi Mas, mungkin ada pernyataan itu benar kan? Nanti ditanyakan lanjut kepada Presiden ya. Menerima faqad adda alladhi alaih, dia sudah melaksanakan tugas sampai situ, selesai. Telaah dari kami sebagai media dalam membaca situasi politik modern saat ini. Kalau kita simak ya, pasca pemberian amnesti dan abolisi dari Presiden Prabowo kepada dua orang elit ya, atau Hasto Kristianto dan Tom Lembong, yang jelas pro kontra hingga hari ini bukannya mereda, tetapi makin meluas, khususnya yang ada di media sosial. Ya, kenapa ini bisa terjadi? Karena memang saling sindir justru makin seolah-olah mendapatkan semacam misiu pemantik ya dari kubu yang mendapatkan ampunan, seolah-olah inilah hadiah dari Presiden Prabowo ya, yang seolah-olah membenarkan bahwa kriminalisasi sudah terjadi pada kasus Hasto yang jelas-jelas ikut di dalam penyuapan. Dan begitu juga Tom Lembong, terbukti ada kriminalisasi. Korban dari pengampunan ini adalah nama buruk yang dialamatkan kemudian kepada Presiden Jokowi. Nah, karena kemudian masing-masing kubu yang mendapatkan ampunan ini melakukan semacam bullying di sosial media, menyindir dan meremehkan lagi dan memfitnah kembali. Ya kan, baik Jokowi loversnya dan Pak Jokowi secara khusus, target rekonsiliasi yang diharapkan oleh Presiden sebagaimana jadi pertimbangan dari dikeluarkannya amnesti dan abolisi tidak tercapai. Malah yang ada sekarang ya, terjadi polarisasi yang makin menguat, seolah-olah situasi sekarang sudah situasi pilpres. Ini jelas harus dipertimbangkan oleh Presiden Prabowo. Artinya apa? Rekonsiliasi yang dimaksudkan Presiden cuma omong-omong. Tidak ada rekonsiliasi. Tidak akan mungkin ada rekonsiliasi kalau situasinya seperti ini. Ya, karena Presiden ya secara tegas juga tidak menjelaskan kepada masing-masing kubu untuk menahan diri. Kita tidak pernah mendengar Pak Prabowo menghimbau kepada PDIP untuk menahan diri. Begitu juga Presiden juga tidak menghimbau kepada kubu Anies Baswedan, dalam hal ini keberadaan Tom Lembong ada di sana, untuk menahan diri. Karena Presiden atau pemerintah ya sedang menjaga suasana kondusif menjelang HUT RI ke-80. Ini yang kita sayangkan dari Presiden Prabowo. Artinya apa? Konfigurasi politik ya bisa saja ya akan terjadi perubahan-perubahan. Apalagi kalau kita lihat akhir-akhir ini ya, tarik menarik apakah Pak Jokowi akan berada di dalam PSI secara struktural atau Pak Jokowi membangun PSI dari luar saja, juga terjadi tarik menarik di internal PSI dan relawan Jokowi sendiri. Nah, kaitannya di sini dengan konfigurasi politik adalah ketika Pak Jokowi akan ada secara struktural sebagai Ketua Dewan Pembina di Partai Solidaritas Indonesia, jelas konfigurasi politik akan berubah, di mana PSI punya waktu yang cukup bersama Pak Jokowi melakukan konsolidasi ke daerah-daerah ya, dalam mensosialisasikan keberadaan PSI ya, visi misi PSI ya, agar mendapatkan kepercayaan dari masyarakat menuju pemilu 2029 nanti. Yang saya cermati adalah bagaimana teman-teman di sosial media ya berharap sekali keberadaan Pak Jokowi sebagai Ketua Dewan Pembina. Artinya apa? Ada pegangan. Kalau Pak Jokowi hanya mendukung dari luar, meskipun mereka mengatakan kami ikut telunjuk Pak Jokowi akan kemana,
kalau seperti itu lagi, pemilu 2019 dan pemilu 2024 yang lalu, hasilnya adalah PSI belum mendapatkan kepercayaan masyarakat maksimal. Padahal waktu itu sampai ada tagar atau slogan PSI adalah saya. Waktu itu Pak Jokowi masih sebagai presiden. Nah, ini tidak terjadi. Kita bisa bayangkan kalau Pak Jokowi sudah menjadi rakyat biasa, ya kan, tetapi ada di luar PSI. Magnitude Pak Jokowi untuk diikuti sehingga masyarakat atau Jokowi lover berbondong-bondong ke kantor PSI, mau baik di kecamatan, kota, sampai provinsi, mendaftarkan dirinya, baik mendaftar langsung maupun lewat online. Mereka merasa ya udah kita mendukung Pilpres aja, nggak mendukung PSI secara partai. Nah, ini yang perlu dipertimbangkan kembali oleh Pak Jokowi sendiri dan internal pendiri PSI. Kalau Pak Jokowi berada di luar PSI, target Pak Jokowi untuk membawa PSI 5%, meraih 5% suara dari total suara yang akan diperebutkan pada saat pemilu 2029, itu sepertinya sulit akan dicapai. Nah, kalau begitu ceritanya, ya, perkiraan saya sebagai sebuah analisa, PSI lagi-lagi ya terseok kembali ke di bawah 4%. Kita memang belum bisa memastikan apakah menuju 2029 bisa 2006, 2027, 2028 ya. Apakah parliamentary threshold, ambang batas untuk masuk ke Senayan itu dihilangkan sama sekali atau berkurang misalnya menjadi 2,5% atau tetap 4%. Nah, kalau tetap 4%, ya ambang batas sebuah partai peserta pemilu untuk bisa masuk ke DPR RI, ya jelas ini cukup berat bagi PSI. Keberadaan Pak Jokowi di luar PSI hanya akan berpengaruh pada saat Pilpres. Untuk pemilu, untuk memperebutkan kursi, agak berat bagi caleg-caleg PSI nantinya di daerah karena tidak ada tokoh kuat yang akan mereka jual ke masyarakat. Ini yang saya khawatirkan, bahwa tingkat loyalitas para Jokowi lover di seluruh daerah di Indonesia tidak akan berubah. Saya meyakini itu tidak akan berubah sehebat apapun bad campaign yang dilakukan oleh sejumlah pihak, haters Jokowi, lawan politik Jokowi, terus menggelorakan. Misalnya sekarang masih belum selesai kasus ijazah palsu, pemakzulan Gibran dan seterusnya. Ya, itu tidak akan menggoyahkan militansi Pak Jokowi. Tetapi kalau untuk urusan memilih caleg PSI pada saat pemilu nanti, khususnya DPR RI, ini sangat berat. Nah, karena itu ya, keberadaan Pak Jokowi di PSI secara struktural ya, saya pikir itu tidak bisa ditawar lagi. Memang ini hanya sebuah analisa, tapi saya bisa membaca teman-teman yang selama ini aktif di sosial media, apapun jenis sosial medianya, ya saya yakin mereka hanya akan bersemangat ketika hanya pada saat Pilpres. Nah, bagaimana dengan PDIP yang tetap sekarang ini ya partai pemenang pertama di perolehan kursi di Senayan, meskipun kita tahu bahwa pada saat pemilu 2024 kemarin PDIP mengalami penurunan kursi di Senayan dari 19% hanya menjadi sekitar 16% suara. Apakah PDIP bisa naik perolehan suaranya dari 16% mungkin kembali ke 19% atau sebaliknya bisa melorot di bawah 16%? Nah, ini semuanya tergantung bagaimana tiga elit politik yang berpengaruh saat ini, Presiden Prabowo, Ibu Megawati, dan Pak Jokowi, bisa membangun sebuah komunikasi politik yang kondusif.